وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian kesalahan-kesalahan seputar kurban. Satu, anggapan sebagian orang bahwa bagi yang ingin melaksanakan kurban maka harus meniatkan sebelum masuk bulan Dzulhijjah. Jika tidak demikian maka tidak dihukum sebagai daging kurban, namun hanya daging sembelihan biasa. Ada ya orang keyakinan itu, saya baru tahu lah. Maka hal ini tidak benar. Yang benar kapan aja di hari yang pertama 10 bulan Dzulhijjah jika seorang berniat untuk kurban, maka saat itu juga ia menahan diri untuk tidak motong kuku. Jadi gini, misal pada tanggal 1, 2, 3 kita belum kepikiran untuk mau kurban nih. Ya, kita mau potong kuku, potong rambut silakan. Ya mau cabut-cabut bulu ya, silakan. Tapi begitu kemudian hari yang keempat kita udah, oh saya mau kurban, alhamdulillah ada apa namanya, misal ada tagihan yang nanti cair di tanggal 10 atau tanggal 8 ya bisa buat beli kambing enggak gitu. Nah, maka kita tanggal 4 itu kita tahu dan kita niatkan gitu. Maka begitu kita sudah niat, maka kita nggak boleh potong rambut, potong kuku, cabut-cabut bulu, nggak boleh. Nah, sehingga anggapan bahwasanya orang yang kurban harus niat sebelum masuk Dzulhijjah ini kurang tepat. Wallahu taala. Kemudian yang kedua, anggapan sebagian orang jika orang yang berkurban itu motong kuku dan rambutnya sebelum kurban yang disembelih, maka kurbannya nggak sah dan tidak diterima. Ini adalah kekeliruan karena tidak ada hubungannya antara menahan diri dari motong kuku dan rambut dengan sahnya diterima. Artinya gini loh, ketika kita udah niat mau kurban, ya bahkan mungkin udah beli kambingnya, terus refleks kita, wah hari Jumat ambil gunting, potong kuku, refleks karena memang setiap Jumat kita potong kuku gitu. Maka kurbannya tetap sah. Hanya saja, ya, hanya saja orang tersebut nggak mendapat keutamaan karena ada apa namanya usaha untuk memotong kuku dan rambut. Utamaannya apa? Ya pahala yang banyak gitu kan. Apakah nggak dapat pahala ya? Tetap dapat gitu kan. Tapi ada kondisi di mana pahalanya mungkin berkurang. Wallahu ta'ala. Yang benar dalam masalah ini, jika dia melakukan karena lupa dan tidak tahu, maka ia nggak berdosa. Jika ia sengaja melakukannya, maka ia berdosa namun tidak ada kafar. Jadi nggak ada kaitannya gitu. Kan dilarang potong kuku. Jadi kalau kemudian dilanggar, ya kalau penulis mengatakan dapat dosa ya, dapat dosa. Tapi nggak ada kaitannya dengan kurbannya. Allah Ta'ala. Kurbannya tetap sah. Yang ketiga, anggapan sebagian orang bahwa jika yang melakukan kurban itu adalah seorang wanita, maka ia harus mengikat rambutnya. Banyak juga ya. Dan tidak boleh melepas ikatannya setelah tidak boleh menyisirnya selama 10 hari ya. Mandi nggak boleh, ya kan? Kalau nggak dibuka, ya boh, ikatannya, kucirannya, gimana dia mau kemudian membersihkan rambutnya, ya? Susah juga kan? Maka ada orang-orang aneh seperti itu. Maka bahkan sebagian mereka yang mengumpulkan rambut-rambut mereka yang rontok kemudian meletakkannya kembali di sela-sela rambut kepala, tambah aneh-aneh. Nyisir, rambutnya ikut disisir, yang rontoknya diambil, dilebok lagi, dilusuk lagi, disulam kayak gitu. Maka ini nggak benar. Yang benar adalah boleh wanita untuk berkurban menyisir rambutnya dan tidak mengapa kalau rontok. Rontok itu bukan kendali kita kok. Yang nggak boleh memotong. Motong kita ambil gunting kita potong. Kalau namanya nyisir keikut rontok ya kita nggak tahu kan. Allah taala. Kemudian yang keempat, sebagian orang mengira bahwa orang-orang yang berkurban dilarang menggunakan minyak wangi berdalih dengan kias menyerupai keadaan orang yang ihram. Dan ini nggak benar. Nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh potong kuku, nggak boleh ini. Kalau nggak boleh potong kuku benar gitu, tapi nggak boleh minyak wangi nggak ada. Jadi justru malah sholat itu harus pakai minyak wangi. Allah Ta'ala. Yang kelima, sebagian orang mengira bahwa orang yang berkorban mengikut sertakan anggota keluarganya dalam seekor kurban, maka anggota keluarganya juga dilarang untuk memotong kuku dan rambut. Ini nggak benar. Yang dilarang memotong kuku dan rambut adalah orang yang memiliki kurban tersebut saja. Ya, jadi ketika Mas Angga sebagai kepala keluarga mau kurban, maka yang nggak boleh potong-potong adalah kepala keluarganya. Adapun anggota keluarganya, maka diperbolehkan. Wallahu ta'ala. Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor kambing sambil berkata, ya Allah ini kurban Muhammad dan keluarga Muhammad dan serta umat Muhammad. Nabi tidak pernah melarang anggota keluarganya untuk motong kuku dan rambut kala itu. Ini menunjukkan bahwa yang dilarang motong kuku dan rambut adalah hanya sahibul kurban, berarti orang yang membeli kurbannya dan memotong kurban. Dan dalam hadis ini berarti kurban 1 ekor itu bisa digunakan untuk 1 keluarga. Tapi kok kemudian keluarganya ini punya kelonggaran rezeki, 1 anak 1 mau sembelih kurban, termasuk istrinya, ya monggo nggak apa-apa. Jadi bukan berarti larangan, bukan. Kemudian yang keenam, sebagian orang biasanya melakukan kurban atas nama salah satu anggota keluarga yang sudah meninggal dan berkeyakinan tidak boleh mengikut sertakan anggota keluarga lain dalam kurban tersebut. Ini adalah keyakinan yang keliru yang tidak berdasarkan dalil. Artinya gini, ada orang yang kemudian
lihat ini kurban untuk bapak saya yang sudah meninggal, ibu saya yang sudah meninggal gitu kan, maka ini menurut penulis kurang tepat. Yang tepat gimana? Yang tepat adalah ya kan ketika kemudian ini diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, maka bisa juga bersamaan dengan orang-orang yang masih hidup dari kalangan keluarga. Jadi ini untuk ini kurban saya dan bapak saya sudah meninggal. Atau ulama lain berpendapat bahwasanya kurban yang disembelih anak dari orang tua yang sudah meninggal, maka orang tuanya akan mendapatkan pahala juga dari kurban anak soleh tersebut. Allah Ta'ala. Yang ketujuh, sebagian orang beranggapan bahwa menyembelih kurban tidak boleh dilakukan di malam hari. Bahkan melarang dengan keras orang yang melakukan kurban di malam hari. Ini anggapan yang salah. Kenapa? Karena waktu menyembelih kurban dimulai sejak setelah sholat id dan berakhir pada sore setelah asar pada hari tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah. Mau dilakukan siang oke, malam oke, gitu ya. Di kapan aja boleh. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.